sih? Gak jelas banget sih. Gak jelas banget, sumpah serokok sambil bawa motor aku. Sakit banget ya. Jadi, dari dua video tadi merupakan contoh pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila keempat dan kelima. Nah, teman-teman tahu gak kenapa pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan sila keempat dan kelima? Karena melanggar lalu lintas dapat merugikan orang lain, mengganggu kepentingan umum, dan melanggar hak-hak pengguna jalan lain. Hal ini berkaitan dengan sila kelima. Selain itu, peraturan lalu lintas juga bisa dihubungkan dengan sila keempat karena menaati rambu lalu lintas merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila di jalan raya. Halo Kak, permisi, kami mau wawancara, boleh minta waktu sebentar nggak Kak? Boleh. Oke, tolong berdiri Kak sebentar Kak. Ya. Jadi kita mau nanya Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pengendara yang tidak menggunakan helm, pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan membawa penumpang lebih dari satu Kak? Itu menurut saya sangat berbahaya banget ya untuk keselamatan di jalan raya, terutama yang nggak pakai helm dan yang berbonceng tiga juga itu sangat krusial banget untuk kecelakaan di jalan raya, karena banyak banget rata-rata angka kecelakaan di jalan raya itu gara-gara yang nggak pakai helm dan bonceng tiga, itu sangat tidak memenuhi standar keselamatan ya. Oke, jadi sangat membahayakan ya Kak ya? Membahayakan banget. Oke, satu lagi Kak, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai pengendara motor yang berkendara sambil merokok Kak? Untuk pengendara yang merokok di jalan itu sangat mengganggu banget ya, karena satu bisa menyebabkan kecelakaan juga ketika abu rokoknya mengenai mata orang lain, bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Oke, berarti takut membahayakan juga ya ke mata ya gitu ya. Iya. Oke, satu kata-kata nih Kak buat pengendara motor yang melanggar lalu lintas Kak. Kata-kata hari ini untuk yang melanggar lalu lintas, tolong untuk lebih tertib lagi ke depannya, jangan melanggar lalu lintas karena keselamatan itu adalah di dalam diri sendiri. Oke, baik, terima kasih. Iya. Oke. Oke. Mungkin sekian saja wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin menanyakan terkait tentang lalu lintas, boleh Pak? Boleh. Kami ingin bertanya, apakah berkendara dengan membawa lebih dari satu penumpang, tidak menggunakan helm, lalu sambil merokok itu melanggar aturan atau tidak Pak? Jelas melanggar aturan karena sudah diatur dalam perundang-undangan lalu lintas. Jadi bahwasanya kalau untuk berkendara lebih dari 2 orang, ya intinya motor itu kan boncengnya kan hanya cukup 1 orang. Kalau sampai ngebonceng 2 orang, berarti sama supir 3 orang ya. Nah, itu udah salah, tertuang dalam pasal, di sini sudah jelas diterangkan pasal 292 ayat 1 mengangkut penumpang lebih. Mengangkut penumpang lebih itu tidak dianjurkan karena satu membahayakan. Yang kedua, standarnya juga mengangkut itu 1 orang. Dan untuk tidak menggunakan helm jelas-jelas salah juga Mas. Karena kenapa? Di sini kita sudah menghimbau untuk penumpang motor, jadi baik penumpang maupun si pengemudi motornya harus menggunakan helm SNI. Dan apabila tidak mengenakan helm, di situ juga udah ada pasal yang mengatur tentang menggunakan helm. 291 ayat 1 helm penumpang, 291 ayat 2 untuk helm penumpang. Jadi sudah tertuang, aturannya sudah jelas, pasalnya sudah jelas, dan pelanggarannya sudah jelas. Apalagi? Baik, selanjutnya kami ingin bertanya, apa sanksi yang biasa pihak kepolisian berikan kepada orang-orang yang melanggar Pak? Kalau untuk sanksi yang apabila orang-orang yang melanggar, kita kenakan tilang. Tilang itu ya
Apabila si pelanggar itu melanggar sesuai dengan ketentuan, tidak dengan SOP berkendara, ya kita kenakan tilang. Baik, Bapak punya pesan nggak buat teman-teman supaya lebih taat peraturan, Pak? Pesannya, cintai badanmu sendiri, utamakan keselamatan. Karena keselamatan nomor 1, keluarga menunggu di rumah. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Rozainal Arifin. Saya Rasy Alfaruli. Saya Andini. Saya Lini Kusuma. Saya Inka Sri Damayanti. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas MK Pancasila dengan dosen Pak Makron. Terima kasih telah menonton. See you next time.